العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi yang mulia, di pagi yang cerah, di pagi yang berkah ini Allah senantiasa menjaga nilai-nilai keimanan dan keislaman kita. Allah selalu menjaga dan membimbing keridhaan dan keberkahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadi bagian daripada amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat media yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membicarakan Quran surah Al-Hadid ayat ketiga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang maha akhir, wal zahiru, dan dialah Allah yang maha zahir, dan dialah Allah yang maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ayat ketiga ini Allah mengajarkan kepada kita makhluknya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mengetahui bahwa siapa Allah sesungguhnya. Sahabat-sahabat media yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu wal akhir. Allah itu bersifat awal dan bersifat akhir. Apa maksudnya Allah bersifat awal dan bersifat akhir? Huwal awwal, dialah yang maha awal. Allah adalah zat, bukan makhluk. Allah adalah zat pencipta, sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan. Allah adalah zat yang menciptakan seluruh alam dan isinya. Lahu mulkus samawati wal ard. Dia adalah raja yang menguasai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal, kalau Allah bersifat awal, artinya Dia adalah zat yang patut kita sembah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita mohon akan pertolongan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan kepada Allah kita memohon sebuah pertolongan. Kenapa kita harus memohon pertolongan dan berlindung kepada Allah? Allah adalah zat pencipta, sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan. Kemudian wal akhir, Allah juga bersifat maha akhir. Kenapa Allah bersifat maha akhir? Tentunya kalau Allah bersifat maha awal, artinya juga Allah bersifat maha akhir. Dia mampu untuk mengakhiri tentang segala sesuatu.
Allah yang maha kuasa mengakhiri semua apa yang Dia ciptakan. Allah maha kuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Allah maha kuasa menghidupkan segala sesuatu yang Dia ciptakan. Allah maha kuasa mengawali dan mengakhiri semua ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini Allah bersifat waz-zahir wal batin. Ada kalimat zahir dan ada kalimat batin. Zahir artinya sesuatu yang nampak atau bisa dilihat. Sedangkan batin adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat namun bisa kita rasakan. Pertanyaannya adalah waz-zahir, kenapa Allah itu bersifat maha zahir? Kalau kita terjemahkan zahir itu adalah sesuatu yang nampak atau sesuatu yang bisa kita lihat. Tidak mungkin Allah itu bisa kita lihat. Allah tidak bisa kita lihat, tetapi Allah bisa kita rasakan. Bagaimana merasakan bahwa Allah dari seluruh apa yang Allah lakukan dalam kehidupan di bumi ini. Allah tidak bisa dilihat sebagaimana kita melihat makhluk ciptaannya. Tapi Allah bisa kita rasakan melalui semua apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Bahwa membuktikan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, dan Allah itu ada. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini Allah bersifat maha batin. Batin artinya tidak kelihatan kalau kita lihat dari istilah dan terjemahan bahasa Indonesia. Allah itu tidak kelihatan. Ini artinya Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan mata zahir, tetapi Allah bisa dilihat, dirasakan. Apa yang bersifat batin? Akal, hati, ruh dan nafsu. Maka itu adalah bersifat batin. Tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Allah bersifat maha batin artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Namun kehadiran Allah di dalam hidup kita bisa kita rasakan. Apa sesuatu yang batin itu? Allah ciptakan akal, Allah ciptakan roh, Allah ciptakan hati, dan Allah ciptakan nafsu. Semuanya tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan bahwa Allah itu ada. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan kita, siapa Allah itu? Allah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu adalah zat awal, zat akhir, zat yang zahir dan zat yang batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Kalau kita bertanya dari mana Allah diciptakan, sebagaimana kita bertanya makhluk Allah seperti manusia diciptakan dari tanah, makhluk Allah malaikat diciptakan dari cahaya, makhluk Allah setan diciptakan dari api, sedangkan Allah itu diciptakan dari apa? Di dalam ilmu tauhid, kalau seorang makhluk yang Allah ciptakan bertanya tentang dari apa Allah itu diciptakan, maka hukumnya adalah haram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tugas dan pekerjaan Allah? Kalau kita bertanya tugas dan pekerjaan Allah, maka kita mengenal 99 sifat yang Allah miliki. Kita mengenal 99 sifat maha yang Allah miliki. Itulah tugas dan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga ini adalah menanamkan di dalam jiwa kita untuk menambah nilai-nilai kekhusyukan ibadah kita kepada Allah, harus ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta di dalam Islam artinya sesuatu yang lahir dari hati nurani yang paling dalam, tanpa adanya unsur keterpaksaan, tanpa adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun, bahwa cinta itu lahir dari hati yang paling dalam, sehingga kita beribadah kepada Allah penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa syukur kepada Allah,
kita beribadah kepada Allah tidak mengharapkan surganya Allah. Kita beribadah kepada Allah bukan karena takut azab nerakanya Allah, tetapi kita beribadah kepada Allah karena didorong rasa cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat media, semoga di pagi ini kita mendapatkan keberkahan dan pencerahan dan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, sehingga setiap nafas, sehingga setiap langkah yang kita ucapkan, sehingga setiap langkah yang kita langkahkan, Allah selalu ada di dalam hidup kita. Allah selalu menjaga kita. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang ditanamkan memiliki rasa cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan menjadi bagian dari amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.